اقرأ باسم ربك الذي خلق. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi, Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan salihan ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwati fillah, para pendengar ataupun para pemirsa rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kesempatan pagi hari ini kembali kita bisa berjumpa untuk sama-sama mencari suatu manfaat, mencari suatu kebaikan yang mudah-mudahan bisa menjadi sebab diturunkannya keberkahan serta rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait tata cara membaca Al-Quranul Karim, masih mengacu kepada kitab metode Asy-Syafi'i, ilmu tajwid praktis, yang di pertemuan lalu kita sudah membahas beberapa hukum terkait ra, ya, beberapa hukum terkait huruf ra. Seperti yang sudah dijelaskan ya beberapa pertemuan lalu, bahwa hukum ra itu ada 3 ya. Ada 3 secara garis besarnya. 2 diantaranya kita sudah membahas ya. Hukum yang pertama adalah tafkhim, yaitu ra yang kondisinya dibaca tebal ya. Di sini ada 8 kondisi ya, 8 kondisi huruf ra wajib dibaca tebal ya. Ini sudah lewat pembahasannya ya. Adapun yang kedua adalah ra, atau hukum yang kedua terkait huruf ra atau hukum ra adalah ra yang dibaca tipis ya. Ra yang dibaca tipis, yang kondisinya dibaca tipis ya, ini terjadi pada 4 kondisi seperti yang sudah kita terangkan juga di pertemuan yang lalu. Nah, adapun hukum yang ketiga ya, atau kondisi atau hukum yang ketiga pada huruf ra ini adalah huruf ra yang dibaca tafkhim dan tarqiq ya. Ra yang bisa dibaca tebal dan tipis ya. Ra yang bisa dibaca tebal dan tipis. Nah, setelah kita membahas 2 hukum yang terkait hukum ra ini ya, sekali lagi kita sampaikan ya, pernah kita ingatkan bahwa huruf ra ini memang tidak sampai bisa mengubah makna ketika kita tidak menerapkan hukumnya ya secara detail yang ada di sini ya. Namun di sini bagi seorang penuntut ilmu ya, atau bagi penggiat Al-Qur'an, apalagi pengajar Al-Qur'an, maka sangat butuh di sana untuk mempraktekkan hukum-hukum ra di sini ya. Maka tidak kalah penting ya. Pernah disampaikan juga sebagian guru itu menilai kualitas bacaan seseorang itu terkadang hanya melihat bagaimana dia bermain dengan hukum ra ya.
Bagus nggak dia pemahamannya dalam atau prakteknya dari hukum-hukum ra yang dibaca, bagus atau tidak. Ya ini sebagiannya mencukupi dengan mengetahui hukum ra ini ketika dipraktekkan. Apabila dia praktekkan dengan baik, maka bisa dikatakan orang tersebut bisa membaca Al-Quran dengan baik. Jika tidak, maka sebaliknya. Ya. Sebagian seperti itu, sampai seperti itu, menunjukkan bahwa pentingnya mengetahui ya serta bisa atau tidaknya mempraktekkan hukum-hukum ra yang ada di dalam tata cara membaca Al-Quranul Karim. Baik. Setelah kita membahas dua hukum, ya ada kondisi huruf ra dibaca tebal, ada juga yang dibaca tipis, ya. Yang dibaca tebal ada 8 kondisi, yang tipis ada 4 kondisi. Kemudian hukum ra yang ditebalkan ini secara umum berkaitan dengan harakat fathah dan dhammah, ya. Adapun yang kondisinya ditipiskan atau cara membacanya ditipiskan, ya, secara umum berkaitan dengan kasrah. Ya, secara umum berkaitan dengan kasrah. Nah, adapun kondisi yang ketiga atau hukum yang ketiga dari hukum ra ini adalah ra yang tafkhim dan tarqiq. Ya, boleh dibaca tebal ataupun boleh dibaca tipis. Nah, di sini ya kalau kita lihat di dalam catatan atau di dalam kitab, ya, disebutkan satu kondisi, ya. Disebutkan satu kondisi, yaitu huruf isti'la yang berharakat atau bacanya mungkin ra sukun, ya. Bacanya kita dari ra dulu, ya. Kalau antum baca dari huruf isti'la yang berharakat kasrah, terus ra, terus kasrah, bacanya mungkin ra sukun dulu, ya. Ini cara membacanya, ra sukun yang sebelumnya huruf berharakat kasrah dan setelahnya adalah huruf isti'la yang berharakat kasrah. Begitu bacanya, ya. Jadi ra sukun, ya, yang huruf sebelumnya berharakat kasrah, kemudian setelahnya adalah huruf isti'la yang berharakat kasrah. Ya. Ini namun ya kondisi ini hanya ada pada satu kata saja di dalam Al-Quran, ya. Dalam surat Fa'awhayna ila Musa an idrib bi'asakal bahr, ya, Syu'ara, ya. Dalam surat Syu'ara, ya. Saya tidak hafal ya ayat berapa. Fanfalaqa fakana kullu firqin kattawdil azim, ya. Nah, di sini kondisi yang disebutkan di dalam kitab, ya, bahwa dua hukum ra bisa dipraktekkan di sini. Artinya tebal dan tipis bisa dipraktekkan di sini. Kenapa? Ya, maksudnya di dalam kata firqin, ya. Katanya tentu saja di dalam firqin. Ya. Kenapa bisa dibaca dua hukum, ya, atau bisa dibaca dua kondisi, yaitu tebal dan tipis, ya. Alasannya adalah tentu saja tadi, ya, ra sukun yang sebelumnya huruf berharakat kasrah, kemudian setelahnya adalah huruf isti'la yang berharakat kasrah. Nah, alasannya, ya, sebetulnya kalau kita mengacu kepada dua hukum sebelumnya, ya, dua hukum sebelumnya, ra sukun, ya, ra sukun kalau sebelumnya huruf berharakat kasrah, ya, maka hukumnya apa? Tipis, ya. Tapi setelahnya huruf isti'la. Nah, kalau ra sukun sebelumnya huruf berharakat kasrah, setelahnya huruf isti'la, maka dibaca tebal, ya. Seperti kondisi ke-8, ya. Di kondisi ke-8 di hukum yang pertama, ya. Ra sukun yang sebelumnya huruf berharakat kasrah, setelahnya huruf isti'la. Tapi ternyata huruf isti'lanya apa? Kasrah, ya. Kasrah identik dengan ketipisan, ya. Identik dengan ketipisan, ya. Makanya huruf qaf juga, ya, kalau secara maratibul isti'la, ya, kalau secara urutan
atau kadar ketebalan huruf isti'lanya dia berkurang, ya. Tidak setebal ketika berharakat fathah ataupun dhammah huruf qaf atau huruf-huruf isti'la ketika berharakat kasrah, ya. Ini ketebalannya berkurang, ya. Ketebalannya berkurang ketika berharakat kasrah. Namanya tafkhim nisbi, ya. Nah, maka dengan berkurangnya ketebalan tersebut, ya, boleh dibaca tipis, ya. Ra di sini boleh dibaca tipis, ya. Bisa dibaca tebal dan juga bisa dibaca tipis. Fanfalaqa fakana kullu firqin kattawdil azim. Firqin, tebalkan. Firqin, boleh dibaca tipis. Firqin, ya, seperti itu. Nah, jadi di dalam kata ini, ya, khusus dalam kata ini untuk kondisi yang seperti ini, ya, yaitu huruf ra sukun yang sebelumnya huruf berharakat kasrah, setelahnya huruf isti'la yang berharakat kasrah, ya. Nah, ini hanya terdapat pada satu kata di dalam Al-Quran, yaitu firqin, ya, firqin saja, dan ini juga dan kondisi ini boleh dibaca dua hukum, ya, yaitu tebal dan tipis, ya. Ini juga yang dimaksud, ya, dalam bab ra, ya, dalam bab ra di manzumah atau al-muqaddimah jazariyah punya Imam Ibnul Jazari, ya, disebutkan waraqiqir ra idza ma kusirat kadzaka ba'da al-kasri haitsu sakanat illam takun min qabli harfi isti'la aw kanatil kasratu laysat asla wal khulfu fi firqin. Nah, di sini ada khilaf, ya, antara para ulama dalam kata firqin, wal khulfu fi firqin likasrin yujadu, ya, karena huruf qaf yang atau huruf isti'la yang dijumpai setelah huruf ra sukun ini adalah huruf isti'la yang berharakat kasrah, ya. Wal khulfu fi firqin likasrin yujadu maksudnya adalah di kata firqin ini dalam surat Syu'ara. Nah, kemudian kalau kita lihat di catatan, ya, di catatan huruf ra pada kata al-qitr, ya, di surat Saba, kemudian di kata Misr di surat Yusuf, ya, kemudian di kata Nuzur di surat Al-Qamar, ya, kemudian Yasr di surat Al-Fajr, dan lafaz fa'asri atau asri, asr, apabila waqaf dengan tanda sukun, ya, apabila waqaf dengan tanda sukun maka dibaca tafkhim, ya. Adapun pendapat bahwa hal ini boleh dibaca tafkhim atau tarqiq adalah perkataan yang tidak ada dalilnya dalam ilmu qiraat. Baik, ini catatan di dalam kitab, ya. Ini sebetulnya perlu rincian, ya, perlu rincian, ya. Kalau saya boleh rincikan, ya, di dalam pembahasan ini, ya, kita coba kalau sebagian ulama, ya, atau Dr. Aiman Suwaid hafizahullahu ta'ala, ya, menyebutkan bahwa kondisi huruf ra itu dibaca tebal atau bisa dibaca tebal dan tipis itu ada dua, ya. Ada dua kondisi. Yang pertama adalah seperti yang disebutkan huruf ra sukun yang sebelumnya kasrah, yang setelahnya huruf isti'la yang berharakat kasrah. Ini yang pertama, ya. Kemudian yang kedua adalah ketika huruf ra sukun, ya, huruf ra sukun yang sebelumnya huruf isti'la yang sukun, ya. Huruf ra sukun yang sebelumnya huruf isti'la sukun, ya, dan sebelumnya huruf berharakat kasrah, ya, ketika waqaf, ya, dalam kondisi waqaf, yaitu terjadi pada kata al-qitr dan Misr, ya. Nah, ini saya coba bedakan, ya, antara Misr, qitr dengan kata-kata yang lainnya, ya, karena memang dari penyebabnya berbeda, ya, penyebabnya berbeda. Nah, ini yang paling masyhur mungkin, ya, ini khilaf yang paling masyhur dalam kondisi huruf ra bisa dibaca tebal dan tipis, ya. Kita ambil yang Misr dan al-qitr dulu, ya. Adapun sisanya nanti kita coba terangkan setelah ini. Nah, Misr dan qitr adalah kondisi kedua, ya. Sebagian ulama berpendapat, ya, kondisi kedua huruf ra bisa dibaca tebal dan tipis, ya.
Nah, tebal dan tipis. Jadi kondisinya adalah ketika huruf ra bertanda sukun, kemudian huruf sebelumnya adalah huruf yang atau huruf isti'la. Tapi huruf isti'lanya apa? Sakin, ya. Huruf isti'lanya sukun dan sebelumnya huruf yang berharakat kasrah, ya. Nah, ini kondisi yang kedua, ya. Para ulama juga berpendapat bahwa ini kondisi yang kedua, huruf ra bisa dibaca tebal dan tipis. Dalam kondisi waqaf, ya. Ingat, dalam kondisi waqaf, ya. Dalam kondisi waqaf. Jadi kata Misr dan Qitr, ya, khusus untuk dua kata ini, ya, Misr dan Qitr ini bisa dibaca tebal dan tipis juga. Ya, sebagian ulama dikatakan, ya, meskipun di sini ditekankan, ya. Adapun pendapat bahwa hal ini boleh dibaca tafkhim atau tarqiq, ya, maka ini tidak ada perkataannya atau tidak ada dalilnya dari dalam ilmu qiraat, ya. Tapi sebagian ulama, ya, tidak dipungkiri juga, ya, tidak dipungkiri ada yang berpendapat bahwa khusus kata Misr dan Qitr, ya, ini boleh dibaca tebal dan tipis juga, ya. Kenapa? Ya. Karena huruf ra sukun yang sebelumnya adalah huruf isti'la, meskipun sebelumnya adalah huruf yang berharakat kasrah, ya. Karena ketebalan huruf isti'la, ya, karena ketebalan huruf isti'la, maka dia bisa dibaca tebal, ya, bisa dibaca tebal. Ya, ini dalam kondisi waqaf, ya. Kalau Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu taala, ya, ini membedakan, ya. Untuk Qitr, ya. Untuk Qitr ini dibaca tipis, ya. Untuk Misr ini dibaca tebal, ya, ya. Beliau lebih mengutamakan seperti itu. Untuk kata Qitr, ya, dibaca tipis, ya. Adapun untuk Misr maka dibaca tebal. Beliau mengatakan seperti itu. Kenapa? Dilihat dari harakatnya, ya, harakat aslinya ketika tidak diwaqaf, ya. Ketika tidak diwaqaf maka di kata al-qitr ini adalah tandanya kasrah, ainal qitri, ya, ainal qitri, ainal qitri, ya, qitri, ya. Adapun di Misr, ya, dakhalu Misra, ya, harakatnya adalah fathah, ya. Harakatnya fathah maka dia dibaca tebal. Ini pendapat al-Imam Ibnul Jazari, ya. Baik, ini yang pertama, ya. Saya coba bagikan antara kata Qitr Misr dengan sisanya. Adapun sisanya nuzur, yasr, ya, kemudian asri, ya. Asr itu kalau kita baca secara hukum yang sudah berlalu, ya, hukum yang sudah dibahas adalah dia dibaca tebal, ya, kalau dilihat kondisinya. Kenapa? Huruf ra yang ada, ya, kita lihat di nuzur, ya, nuzur ketika waqaf. Ini pembahasan ketika di waqaf, ya. Catatan di sini kata-kata yang ada di sini ketika waqaf maksudnya, ya. Nuzur di sini, ya, kalau kita waqaf tentu saja menjadi sukun, ya. Ra sukun yang sebelumnya huruf berharakat dhammah maka dibaca tebal, ya. Yasr adalah kondisi di mana huruf ra dibaca tebal. Kenapa? Karena huruf ra sukun, sebelumnya sukun, kemudian sebelumnya adalah huruf yang berharakat fathah dan sukunnya bukan huruf ya, ya. Asri juga sama, ya, asri atau asr, ya. Ketika di waqaf, ra sukun, ra-nya sukun, sebelumnya sukun yang bukan ya atau selain ya. Kemudian sebelumnya ada huruf yang berharakat fathah, ya. Nah, tiga kata ini nuzur, yasr dan asr, ya, ketika di waqaf sekali lagi, ya. Sebagian ulama sekali lagi berpendapat di sini boleh dibaca tebal, ya. Kenapa? Boleh dibaca tipis, ya. Boleh dibaca tipis, ya. Kenapa? Ya. Karena sebetulnya di situ di tiga kata ini, ya, 4 di situ asr, ya, sama, ya, asr fa asri asr sama. Di tiga kata ini aslinya ada huruf ya-nya, nuzuri, ya, fa kaifa kana azabi wa nuzuri, aslinya. Yasri juga sama, ya, sara yasri, aslinya ada ya-nya, ya. Asri juga sama, fa asri, ya, ada ya-nya. Tapi banyak sekali kalimat atau kata di dalam Al-Qur'an yang ya-nya dimahdzuf, ya. Ya, baik itu ya mutakalim atau
ya illah ya dalam sebuah fi'il ya. Nah, banyak sekali ya yang dimahdzuf di dalam Al-Qur'an ya, seperti apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Aslinya ada ya-nya ya. Nah, aslinya ada ya-nya tapi ya'budun ya, ya-nya dihapus. Jadi dalam Al-Qur'an banyak sekali ya kata yang aslinya memiliki ya tapi dimahdzuf atau dihapus ya. Ya-nya dibuang ya. Nah, ya. Secara Allahu a'lam alasannya ya, Allahu a'lam itu secara periwayatan atau secara rasam memang seperti itu. Nah, untuk menunjukkan bahwa di situ ada huruf ya, maka sebagian ulama menyatakan boleh dibaca tipis ya, nuzur. Fa kaifa kana 'adzabi wa nuzur. Ya, nuzur. Tidak nuzur ya. Boleh dibaca tipis nuzur atau yasr ya. Yasr. Boleh dibaca yasr ya atau yasr ya. Fa asri juga sama ya. Fa asr ya. Aslinya fa asr atau asr ya. Nah, dibaca tebal. Aslinya dibaca tebal ya. Nah, selain misr dan qitar ya, ini yang lebih utama adalah memang ditebalkan ya. Yang lebih utama memang ditebalkan dalam riwayat Hafiz an Asim. Namun sebagian ulama membolehkan ya, bukan berarti membalik ya atau menukar menjadi tipis, tapi membolehkan untuk membaca tipis ya. Nah, bukan berarti dibalikkan ya, diganti tebalnya menjadi tipis lah, tapi hanya membolehkan ya, hanya membolehkan dibaca tipis ya. Lain dengan misr dan qitar tadi kondisinya ya, bukan terkait dengan huruf ya, tidak terkait dengan huruf ya, tapi kaitannya adalah dengan huruf isti'la yang bertanda sukun ya, dan sebelumnya adalah huruf yang berharakat kasrah ya. Maka di sini kalau secara hukum yang ada ya, secara hukum yang ada dia dibaca tipis ya, karena berkaitan dengan huruf isti'la ya, seharusnya di hadapan huruf ra ya, setelah huruf ra, bukan sebelumnya ya, bukan sebelumnya ya. Tapi karena ya sebagian agak kesusahan ya atau susah untuk diucapkan, sebagian orang betul-betul kepayahan untuk menipiskan ya, betul-betul kepayahan atau kesusahan untuk menipiskan ketika membaca huruf ra yang sebelumnya huruf isti'la ya, maka diperbolehkan untuk tipiskan juga atau ditebalkan juga ya, ditebal dan tipiskan ya. Untuk sekali lagi khusus untuk misr dan qitar ya. Adapun nuzur, yasr dan asr ya, tadi kaitannya dengan huruf ya yang dihapuskan ya atau yang ditiadakan. Sekali lagi ya, yang ada di catatan di bawah ini ya, yang disebutkan di dalam catatan, kata-kata yang disebutkan di dalam catatan adalah kondisinya ketika diwaqaf ya. Kondisinya ketika diwaqaf ya, di situ ada sebutan ya, bisa digarisbawahi mungkin ya, huruf ra pada kata al-qitar di surat Saba, misr pada surat Yusuf, nuzur di surat Al-Qamar, yasr di surat Al-Fajr, dan lafaz fa asri ya atau asri apabila waqaf. Nah, apabila waqaf. Nah, itu tolong digarisbawahi ya. Kalau diwasal maka lain lagi ya. Kalau diwasal maka semuanya hidup ya atau semuanya berharakat ya, dengan tanda sukun maka dibaca tafkhim. Baik, demikian mungkin ya penjelasan terkait hukum ra ya, bahwa di sana ya kesimpulannya adalah ada kondisi huruf ra yang boleh dibaca tebal dan tipis. Di antaranya adalah kata firqin ya, kata firqin dalam surat Asy-Syu'ara ya, dalam surat Asy-Syu'ara, fakana kullu firqin atau fakana kullu firqin kat-tawdil 'azim ya. Kemudian beberapa kata juga di catatan disebutkan seperti ainal qitr ya, sebagian ulama mengatakan dia harus ditebalkan ya. Sebagian ulama mengatakan bahwa boleh untuk ditipiskan ya, boleh untuk ditipiskan. Sekali lagi catatan yang ada di bawah ini adalah kondisinya memang ditebalkan ya. Nah, kesimpulannya adalah di bawah ini, catatan yang ada di bawah ini kesimpulannya adalah ditebalkan ya, ditebalkan, namun boleh ditipiskan ya.
namun boleh ditipiskan. Yang lebih masyhur adalah ditebalkan, tapi boleh untuk ditipiskan. Kecuali pendapat Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala dalam dua kata misr dan qitr, ya, beliau mengatakan atau berpendapat untuk yang ainal qitr ini lebih utama untuk dikasrohkan, untuk ditipiskan, ya, karena mengingat huruf ra-nya bertanda kasroh aslinya. Adapun yang misr, ya, maka lebih utama untuk ditebalkan mengingat huruf ra yang berharakat fathah, ya, maka ra fathah harusnya ditebalkan. Itu menurut beliau, ya. Namun kita Allahu a'lam, ya, yang lebih kuat, ya, yang lebih kuat seperti apa? Saya kira bisa diamalkan dua-duanya, ya. Bagaimana antum bisa membaca dengan mudah, maka dipersilahkan, ya. Dipersilahkan untuk memilih ketika ada khilaf seperti ini, namun sekali lagi tentu saja butuh penelitian, ya. Butuh penelitian dari segi keilmuan, ya. Ada yang berpendapat bahwa ini tidak ada dalilnya, ya. Pendapatnya tidak kuat, tidak ada sandarannya dan seterusnya, ya. Maka kalau ada kondisi seperti ini, kita kembali kepada guru kita, ya. Biasanya kita kembali kepada guru kita. Bagaimana kita diajarkan oleh guru kita dalam membaca kalimat-kalimat tersebut atau kata-kata tersebut, ya, maka seperti itulah kita membaca, ya. Iqra'u kama 'ullimtum, ya, dikatakan seperti itu. Maka bacalah seperti apa yang diajarkan oleh guru kalian, ya, seperti itu. Baik, demikian mungkin yang bisa disampaikan, ya, pada kesempatan pagi hari ini. Dengan demikian, ya, habislah, ya, program kita atau pembahasan kita terkait hukum ra, ya, yang ini sekali lagi cukup penting, ya, atau bahkan sangat penting untuk ketahui, untuk betul-betul difahami, ya. Sebagian mungkin butuh effort yang agak tinggi, ya, untuk menghafal, ya, untuk memahami, ya, apalagi untuk menghafal, ya. Hafal kondisi-kondisinya sehingga tidak perlu merujuk, ya. Sebetulnya mudah insyaallah, ya. Kalau difahami kemudian diresapi, sering dipraktekkan, insyaallah mudah, ya. Sekali lagi hukum ra ini merupakan komponen, ya, dalam membaca Al-Qur'an yang sangat penting, ya. Khususnya bagi para pengajar atau penggiat Al-Qur'anul Karim, maka ini sangat-sangat perlu untuk diketahui. Baik, demikian, mudah-mudahan bermanfaat, bisa difahami dengan baik sehingga bisa dipraktekkan juga dengan maksimal. Kita masuk kepada sesi berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, nah, ikhwatal Islam azanillah wa iyyakum, demikian telah kita simak bersama sesi pertama dari program Tata Quran, Tahsin Talaqi Al-Quran, pembahasan kitab ilmu tajwid praktis metode Asy-Syafi'i yang disampaikan dan dibimbing secara langsung oleh guru kita Ustaz Haidar Askaru Qahar LC Hafizahullah Ta'ala. Dan seperti biasa di selepas bimbingan tilawah nanti kami informasikan bagi antum yang ingin ikut berpartisipasi dengan menyetorkan bacaan antum, silakan dapat menghubungi line interaktif di 02286862637. Dan untuk pertanyaan dapat antum kirimkan melalui pesan singkat ataupun WhatsApp ke nomor 081122741476. Baik, sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, mari kita simak terlebih dahulu beberapa jeda berikut ini. Nah. Sedekah di rumah? Kenapa tidak? Kini hadir solusi untuk sedekah setiap hari, di rumah atau tempat usaha Anda. Dengan program Kenceleng YTS. Dapatkan Kenceleng gratis dengan menghubungi nomor WhatsApp 0813 1000 1476. Pilih jenis kencelengnya. Insya Allah, kenceleng siap diantar atau bisa diambil di kantor YTS Jalan Jurang nomor 86 Bandung. Setiap 3 bulan atau jika penuh, insya Allah kenceleng siap dijemput. Dengan kenceleng YTS, bersedekah jadi mudah. Bersedekah di rumah saja. Bagi Anda yang sebelumnya pernah memesan kenceleng tetapi belum diantar oleh petugas kami, harap hubungi admin kembali di nomor HP 0813 1000 1476. Hati-hati, petugas kami hanya menggunakan atribut resmi dari Yayasan Tarbiyah Sunnah. Baik, ikhwatal Islam azanillah wa iyyakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd.
Kita kembali masuk ke sesi berikutnya di program Tata Quran, Tahsin Talaki Al-Quran, pembahasan kitab ilmu tajwid praktis metode Asy-Syafi'i yang dibimbing secara langsung oleh guru kita Ustaz Haidar Askaru Kahar LC Hafizahullah Ta'ala. Kami informasikan kembali bagi antum yang ingin ikut menyetorkan bacaan selepas bimbingan tilawah nanti, silahkan dapat menghubungi line interaktif di 02286862637, dan untuk pertanyaan silahkan dapat antum kirimkan melalui pesan singkat ataupun WhatsApp ke nomor 081122741476. Baik, kita simak kembali materi dari Al-Ustadz, dan kepada Ustadz kami persilahkan kembali, falyatafaddal mashkura. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ya, berikutnya seperti biasa kita akan mencoba untuk masuk kepada sesi tilawah. Ya, sesi tilawah untuk kemudian nanti mencoba, silahkan bagi yang mau untuk menyetorkan bacaannya ke kita di sini. Namun sebelum dipraktekkan, ya kita coba untuk mencontohkan terlebih dahulu, ya. Sekaligus ada mungkin beberapa hal yang perlu disampaikan, ya, perlu dibahas dalam bacaan yang kita lakukan, ya. Sekarang kita sudah masuk kepada surat berikutnya, ya, surat lanjutan dari di pertemuan lalu kita sudah menyelesaikan surat Abasa, ya. Sekarang kita masuk kepada surat An-Nazi'at, ya, An-Nazi'at surat berikutnya. Insyaallah kita ambil 10 ayat saja, ya. Kita ambil 10 ayat saja. Ya. Baik, seperti biasa silakan disimak terlebih dahulu, ya. Diikuti sebisa mungkin, ya. Jika ada hal yang mungkin dijelaskan, ya silakan diperhatikan, kemudian berusaha untuk mempraktekkan semaksimal mungkin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa. Baik. Poin pertama yang perlu diperhatikan mungkin adalah di ghunnah pada huruf nun yang bertasydid, ya. Wan-nazi'at, ya. Silahkan ditekan, ya, atau dipanjangkan ghunnahnya. Nazi'ati. Nah, wan-nazi'at. Kemudian di berikutnya adalah di mad iwad, ya. Mad iwad di sini di akhir kata, ya, gharqa. Gharqa di sini masuk yang kadarnya hanya 2 harakat saja, ya. Sampai di ayat yang kelima di situ, ya, diperhatikan hanya 2 harakat saja, ya, tidak lebih dari itu, ya. Gharqa, gharqa, nashta, sabha, sabqa, ya. Jangan lebih dari 2 harakat kadarnya. Nah, sekali lagi kita coba baca. Wan-nazi'ati gharqa. Wan-nashitati nashta. Sama. Wan-nashit. Ya, digunnahkan juga dengan gunnah yang panjang. Wan-nashitati nashta. Was-sabihati sabha. Fas-sabiqati sabqa. Sab, ya, perhatikan ada di qalqalahkan, ya, huruf ba-nya diqalqalahkan. Fas-sabiqati sabqa. Fal-mudabbirati amra.
Yauma tarjufur rajifah. Yauma ta ya fathahnya disempurnakan, jangan tor ya torjufu ya. Yauma tarjufur rajifah. Lepaskan haknya. Jifah fah. Yauma tarjufur rajifah. Tatba'uha radifah. Tatba'uha ra. Ini masuk langsung ke huruf ra-nya ya, haknya tidak dipanjangkan. Tatba'uha radifah. Tatba'u tat. Nah, ta yang kedua dikeluarkan ya, dijelaskan. Tatba'uha radifah. Qulubun yawma idzin wajifah. Di sini ada dua idgham bi ghunnah ya, silakan dipanjangkan idgham bi ghunnah ya. Qulubun yawma idzin wajifah. Absaruha khashi'ah. Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Baik. Yaquluna inna lamarduduna. Dal ya, di sini jangan sampai menebal dudu ya, seperti huruf dad ya, maka diperhatikan. La marduduna fil hafirah. Yaquluna inna. Di sini perhatikan hamzah, ada dua hamzah ya, dua hamzah dijelaskan pengucapannya ya. Di sini tidak ada tashil ya. Di qiraat Hafs an Asim tidak ada tashil ya. Jadi dua-dua hamzah dua-duanya dijelaskan ai. Jangan ain ya. Hamzah yang kedua ditashilkan atau dibacanya tidak dijelaskan hamzahnya ya. Syiddahnya tidak ada ya. Nah, maka dibaca dengan jelas ya. Jangan ainna ya. Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Baik, cukup 10 ayat saja ya. 10 ayat saja, insyaallah dilanjutkan di pertemuan selanjutnya. Baik, kita ulangi sekali lagi untuk bacaan dari 10 ayat pertama dari surat An-Nazi'at ini, silahkan dimaksimalkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا. Afwan ya, hanya ingin mengingatkan saja ya, teringat ya beberapa hari lalu atau beberapa waktu lalu, 2 hari lalu kalau tidak salah ya, ada yang membaca juga ya. Di sini ketika ada huruf yang bertasydid ya, jangan lama untuk masuk kepada huruf bertasydid tersebut ya. Contohnya seperti wan, nah, wa-nya jadi kayak panjang. La ya. Enggak. Bukan seperti itu ya, tapi langsung wanna, inna, thumma ya, langsung masuk kepada huruf yang bertasydidnya. Nah, وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا.
فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. Baik, demikian mungkin ya bacaan dari 10 ayat pertama dari surat An-Nazi'at. Berikutnya insyaallah kita coba terima setoran bacaan dari para pendengar atau para pemirsa. Nah. Baik, ikhwatal Islam, a'azanillah wa yakum, kita masuk sesi interaktif. Silahkan bagi antum yang ingin menyetorkan bacaannya dapat menghubungi 0228686267. Baik, kita coba angkat penelpon pertama di pagi hari ini. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Pak? Dengan Pak Mauludin dari Bogor, Ustaz. Baik, naam, ahlan wa sahlan Pak Mauludin. Naam. Ahlan bik, Ustaz. Sampai ayat 10, Ustaz ya? Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. Wan nashitati nashta. Was-sabihati sabha. Fas-sabiqati sabqa. Falmudabbirati amra. Falmudabbirati amra. Yauma tarjufur rajifah. Dijelaskan tasydidnya apa? Yauma tarjufur ra. Yauma tarjufur rajifah. Tatba'uha ar-radifah. Qulubun yawma'idhin wajifah. Buiya, ya, diidghamkan dengan digunnahkan. Sekali lagi. Qulubun yawma'idhin wajifah. Ya, afwan, untuk idgham bi gunnah ya artinya ada suara juga dari hidung ya, jangan bui saja ya tanpa ada suara hidung. Tapi bui ya ada suara hidung juga. Sama. Yauma idzin wajifah. Ya. Nah. Ya. Qulubun yawma idzin wajifah. Absaruha khashi'ah. Yaquluna a'inna lamarduduna fil hafirah. Nah, la bas. Ya, sudah cukup baik Pak Mauludin. Barakallah. Oke, kabar. Jazakallah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Mauludin di Bogor yang sudah bergabung. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fik. Baik, selanjutnya kami informasikan kembali, kami mengundang antum yang ingin menyetorkan bacaan, silakan dapat menghubungi 0228686267. Baik, kita coba angkat penelpon berikutnya. Silakan. Dengan Abu Fahri di Bale Endah, Ustaz. Baik, ahlan wa sahlan Abu Fahri. Nah, ahlan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. Wan nasyitati nashta. Afwan, diulangi ayat pertama. Wan nazi'ati gharqa. Afwan, sedikit kepanjangan ya, sedikit saja. Gharqa, qa, nah, dipersingkat sedikit saja. Ya Ustaz. Wan nazi'ati gharqa. Tamam. Wan nasyitati nashta. Wassabihati sabha. Iya. Kepanjangan lagi. Oh. Wassabihati sabha. Wassabiqati sabqa. Falmudabbirati amra. Yauma tarjufur rajifah. Ya, Afwan, coba ditebalkan ro-nya ya. Tarju, tarju. Yauma tarjufur rajifah. Tatba'uha ar-radifah. Qulubun yawma idzin wajifah. Absaruha khashi'ah. Yaquluna a'inna lamarduduna fil hafirah. Baik, la bas. Ya, sudah cukup baik. Abu Fahri. Syukran Ustaz. Jazakallah khairan. Jazakallah khair. Baik, terima kasih kepada Abu Fahri yang sudah ikut berpartisipasi dari Balenda. Syukron jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Ya, selanjutnya kami informasikan kembali bagi antum yang ingin berpartisipasi dapat menghubungi 0228686267. Baik, kita coba angkat penelpon berikutnya. Silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Rusdian. Oh, nah, ahlan wa sahlan akhi Rusdiana. Ahlan bik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. Wan nasyitati nashta. Wassabihati sabha. Fassabiqati sabqa. Falmudabbirati amra. Yauma tarjufur rajifah. Tatba'uha ar-radifah. Qulubun yawma idzin wajifah. Absaruha khashi'ah. Sekali lagi, absaruha. Absaruha khashi'ah. Ya, afwan. Jangan seolah ada jeda ya. Absaruha ya. Absaruha langsung setelah pantulan nyambung. Dicoba. Halo? Ya. Mantap. Ya, jangan absaruha ya, ada jeda ya setelah pantulan atau qalqalah ya, seperti ada jeda, tidak seperti itu ya, tapi dilangsungkan. Absaruha, absaruha. Ya, dicoba. Absaruha khashi'ah. Yaquluna a'inna lamarduduna fil hafirah. Nah, bas. Ya, sudah cukup baik akhi Rusdi. Jazakallah khairan. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada akhi Rusdian di Ciberem yang sudah ikut berpartisipasi. Baik.
Selanjutnya kami masih mempersilakan antum untuk ikut berpartisipasi. Silakan dapat menghubungi 02286862637. Baik, kita coba angkat telepon berikutnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Alvin di Bandung, Ustaz. Dengan Akhi Alvin. Nah, ahlan wa sahlan. Ahlan fik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا. Diulangi afwan. Wan nasyitat. وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا. Sama, nashta ya, shin juga. Qadarullah terputus. Akhi Alvin, silakan kalau antum ingin mencoba kembali. Ya, kita coba angkat kembali. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Dadat di ahlan. Bandung Barat. Nah, ahlan wa sahlan Pak Dadat di Bandung Barat. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'atil gharqa. Ya, diulangi afwan, Pak Dadat. Wan nazi'at diulangi. وَالنَّازِعَاتِ الْغَرْقَ. Zi'ati gharqa ya, disambungkan. وَالنَّازِعَاتِ الْغَرْقَ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ. Afwan, diulangi. Yaqulun. يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ. Ya, alhamdulillah. Ya, sudah cukup baik, Pak Dadat. Barakallahu fiik. Fiik barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Dadat dari Bandung Barat yang sudah ikut bergabung. Syukran, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Nah, selanjutnya kami masih mempersilahkan antum untuk ikut berpartisipasi. Silakan dapat menghubungi nomor 02286862637. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ukasha di Bandung Barat. Dengan Ukasyah, nah, di Bandung Barat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا
فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تسمعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إنا لمردودون في الحافرة. Iya, Masya Allah. Ukasha kelas berapa? 2. 2 SD. Ya, Masya Allah. Sudah cukup baik Ukasha ya. Coba nanti lebih perlahan, lebih kalem bacanya ya. Berikutnya insya Allah. Tapi sudah cukup baik secara umum. La bas. Barakallahu fiik. Ukasha. Ya, cukup. Baik, nah, terima kasih kepada Ukasha di Bandung Barat yang sudah ikut berpartisipasi. Syukron, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Baik, nah. Sebelum kita tutup karena waktu sudah di penghujung acara, kami persilakan kepada Al-Ustadz untuk menyampaikan ikhtitam terlebih dahulu. Nah. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ikhwan sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, bahwa kalau kita coba rincikan ya, sebetulnya orang yang menyimak ya, atau hadir di majelis ilmu ya, menyimak atau hadir di majelis ilmu sebetulnya beragam ya, macam-macam modelnya. Ya, tapi kalau misalnya kita memang ingin ya memiliki ilmu yang memang kita coba untuk pelajari di situ ya, atau kita ingin betul-betul memiliki ilmu tersebut, memiliki pengetahuan tentang ilmu tersebut ya. Kalau dalam konteks di sini adalah contohnya misalnya ilmu Al-Qur'an, tata cara membaca Al-Qur'an ya. Maka di sana sering kita sampaikan sangat membutuhkan kepada keseriusan ya. Serius di situ maksudnya seperti apa? Mencatat misalnya ya, kalau ada poin-poin yang baru diketahui kemudian berusaha dilatih ya. Kemudian memperbanyak pengulangan ya, atau diulang-ulang apa yang dipelajari. Nah, ini orang yang memang serius ya, atau sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Katakanlah penuntut ilmu ya, yang benar-benar ingin memiliki atau bahkan menguasai ya, cenderung ingin menguasai ilmu yang dipelajari tersebut ketika dia hadir di majelis atau menyimak suatu kajian. Ada orang yang lain lagi modelnya, yaitu hanya ingin menyimak saja ya, suka untuk menyimak ya, hanya sekedar ingin menyimak kajian dan itu akan menenangkan hatinya ya, cukup menenangkan hatinya sebagian orang. Nah, jadi ini meskipun mungkin terkesannya iseng dalam tanda kutip, tapi insya Allah mendapatkan keberkahan ya. Insya Allah mendapatkan keberkahan dari menyimak tilawah ya, kemudian kadang juga mungkin mengikuti bacaan dari kajian tersebut ya, atau minimalnya mendengarkan tilawah atau ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan, hadis-hadis Nabi yang dijelaskan dan seterusnya, insya Allah mendapatkan keberkahan ya. Namun yang perlu menjadi catatan adalah orang yang hanya sekedar suka mendengarkan kajian, tidak dibarengi dengan memang di situ berazam ya, berniat, bertekad untuk mendapatkan ilmu tersebut. Nah, ini ya hanya sekedar tazkiyatun nufus untuk dirinya ya, jadi hanya mensucikan jiwa, menenangkan hatinya saja tanpa mendapatkan tambahan ilmu untuk kemudian mungkin dipraktekkan ya, untuk meningkatkan kualitas dirinya dari keilmuan yang dibahas di dalam kajian tersebut ya. Nah, ini macam model yang kedua ya, yang model yang kedua. Sebetulnya masih banyak lagi modelnya ya. Ada yang ya macam-macam ya, niat untuk ikut kajian atau menyimak kajian itu macam-macam niatnya. Namun yang perlu kita garis bawahi adalah dan sangat disarankan ya, sangat kita anjurkan adalah yang pertama tadi tentu saja ya, yaitu yang betul-betul ingin menuntut ilmu, ingin menguasai, ingin faham, ingin bisa ya, ingin bisa secara keilmuan yang disampaikan dalam majelis tersebut ya, atau dalam kajian tersebut, maka dibutuhkan kesungguhan. Sekali lagi, secara khusus mungkin ilmu atau kajian yang biasa kita bahas di Kamis pagi hari ini ya, yaitu tentang tata cara membaca
Al-Qur'anul Karim. Maka orang yang serius ya, orang yang ingin memiliki kualitas bacaan, dia akan betul-betul serius. Serius artinya apa tadi? Ya, menyimak dengan seksama. Ya, betul-betul berusaha untuk memahami. Kemudian kalau perlu dia catat, ada faedah-faedah yang tidak ditulis dalam kitab, dia catat. Ya, kemudian dia ulang-ulang setelah selesai kajiannya berlalu. Ya, kemudian dia berusaha melatih. Ya, apa yang baru saja diketahui misalnya, atau yang belum lancar untuk dipraktekkan, dia ulang-ulang, dikaji terus, ya, difahami terus, kalau bisa dihafalkan secara teorinya mungkin. Ya. Kemudian memperbanyak tilawah tentu saja, ya, dan berusaha memaksimalkan kemampuan yang dimiliki setiap dia melakukan tilawah tersebut. Demikian mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, difahami dengan baik sehingga prakteknya pun bisa kita maksimalkan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi Al-Quran.